Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayati, nomor induk mahasiswa 22381092107, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan. Dengan adanya saya di sini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Khotibul Umam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit penjelasan tentang review yang saya buat yang berjudul Pengambilan Keputusan di Lembaga Pendidikan. Pengambilan keputusan. 1. Pengertian. Dasar pertimbangan dan proses pengambilan keputusan secara istilah. Pengambilan keputusan sesungguhnya adalah terjemahan dari bahasa Inggris decision maker yang berasal dari dua kata, yaitu decision dan maker, keduanya berasal dari bahasa Inggris. Hal ini berarti proses cognitive cut-off sebagai tindakan memilih di antara beberapa alternatif yang mungkin. Definisi ini mengandung 3 pengertian, yaitu ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan, ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik, ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekat pada tujuan tersebut. Dengan demikian, dapat difahami bahwa keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Berdasarkan pengertian dari dua kata tersebut, decision maker mempunyai arti pembuat keputusan. Berarti, seorang pemimpin atau ketua adalah orang yang berwenang membuat keputusan. Pengambilan keputusan merupakan kegiatan yang selalu ditemukan dalam setiap kegiatan kepemimpinan. Dengan demikian, pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang turut menentukan proses dan tingkat keberhasilan kepemimpinan itu sendiri. Salah satu peranan strategis manajer atau pimpinan organisasi ialah peranan pengambilan keputusan, dan fungsi yang sangat penting dalam kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seseorang dalam kepemimpinan organisasi, maka pengambilan keputusan menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan. Menurut Max, pengambilan keputusan merupakan pemilihan dari beberapa alternatif. Sedangkan menurut George R. Terry, pengambilan keputusan ialah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Sedangkan menurut Eti Rohaiti menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan ialah hasil dari pemecahan masalah, jawaban dari suatu pertanyaan sebagai hukum situasi, dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif dari alternatif yang ada, serta pengakhiran dari proses pemikiran tentang masalah atau problema yang dihadapi. Dengan demikian, dapat difahami bahwa pengambilan keputusan adalah memilih dan menetapkan satu alternatif yang dianggap paling penting dari beberapa alternatif yang dirumuskan. Keputusan itu harus bersifat fleksibel, analitis, dan mungkin untuk dilaksanakan dengan dorongan sarana prasarana dan sumber daya yang tersedia berupa manusia dan material. Dasar pengambilan keputusan itu bermacam-macam, tergantung dari permasalahannya. Keputusan dapat diambil berdasarkan perasaan semata-mata. Dapat pula keputusan dibuat berdasarkan rasio. Selain tergantung kepada permasalahannya, pengambilan keputusan juga tergantung kepada individu yang membuat keputusan. Atas dasar hal ini, George R. Terry sebagaimana dikutip Ibnu Syamsi dan Iqbal Hasan mengemukakan beberapa dasar pengambilan keputusan, yaitu A. Intuisi. Kebaikan dari hal ini adalah 1. Waktu untuk mengambil keputusan relatif pendek. 2. Untuk masalah yang pengaruhnya terbatas, pengambilan keputusan akan memberikan keputusan pada umumnya. 3. Kemampuan mengambil keputusan dari pengambil keputusan itu sangat berperan dan perlu dimanfaatkan dengan baik. Sedangkan kelemahannya adalah 1. Keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik. 2. Sulit mencari alat pembandingnya sehingga sulit diukur kebenaran dan keabsahannya. Dan yang terakhir, dasar-dasar lain dalam pengambilan keputusan seringkali diabaikan. B. Pengalaman. Pengambilan keputusan melalui pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Karena pengalaman, seseorang dapat menduga masalahnya walaupun hanya dengan melihat sepintas saja sudah menemukan cara penyelesaiannya. C.
Fakta. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat lebih tinggi sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. D. Wewenang. Kelebihan dari wewenang ini adalah 1. Kebanyakan penerimaannya adalah bawahan, terlepas apakah penerima tersebut menerima secara sukarela ataukah secara terpaksa. 2. Keputusannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. 3. Memiliki otensitas. Sedangkan kelemahannya adalah 1. Dapat menimbulkan sifat rutinitas. 2. Mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Dan 3. Sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan dapat menimbulkan kekaburan. E. Rasional. Pada pengambilan keputusan dengan secara rasional terdapat beberapa hal, yaitu 1. Kejelasan masalah, tidak ada keraguan dan kekaburan masalah. Orientasi tujuan dan kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai. 3. Pengetahuan alternatif. Seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya. Preferensi yang jelas, alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria. Dan 3. Hasil maksimal yang mana pemilihan alternatif terbaik didasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal. 2. Langkah-langkah pengambilan keputusan seorang manajer perlu memahami langkah-langkah pengambilan keputusan sebagaimana dikemukakan oleh Mondi dan Premack yang terdiri dari 5 langkah, yaitu 1. Mengidentifikasi masalah atau peluang. 2. Membuat alternatif-alternatif. 3. Mengevaluasi alternatif. 4. Memiliki dan mengimplementasikan alternatif. Dan 5. Mengevaluasi alternatif. Menurut Herbert, 3 unsur-unsur yang perlu diperhatikan dan prinsip dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu A. Data. B. Prosedur keputusan. 3. C. Pengambilan keputusan. Menurut Ibnu Syamsi, unsur-unsur dalam pengambilan keputusan yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut. A. Tujuan dari pengambilan keputusan, yaitu mengetahui terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai dari pengambilan keputusan tersebut. B. Identifikasi alternatif keputusan untuk memecahkan masalah yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. C. Perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. D. Sarana atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. 4. Pembagian jenis dan tingkatan dalam pengambilan keputusan. Jika diurutkan tingkat pengambilan keputusan, kurikulum ditinjau dari segi kewenangannya adalah departemen, kantor departemen wilayah, sekolah, dan kelas. Sedangkan jika dilihat dari aspek teoretisnya, pengembangan kurikulum dapat dilihat dari hierarki pengambilan keputusan dan tingkat-tingkat kelembagaan yang terdiri atas 1. Pengembangan kurikulum di tingkat sekolah. 2. Pengembangan kurikulum di tingkat kelas. B. Pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. 1. Kepemimpinan lembaga pendidikan dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat urgen bagi setiap orang, terutama bagi para pimpinan atau manajer. Eksistensi seorang pemimpin dalam kepemimpinannya dapat dilihat dari berbagai bentuk kebijakan dan keputusan yang diambilnya. Seorang pimpinan atau manajer yang efektif adalah pimpinan atau manajer yang mampu membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang relevan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Unsur-unsur pengambilan keputusan yang dapat dipergunakan oleh kepala sekolah terlebih dahulu harus dapat mengkaji dan mempertimbangkan mengenai tujuan pengambilan keputusan, identifikasi masalah, faktor-faktor intra maupun ekstra sekolah, serta sarana-sarana pengambilan keputusan. Namun, karena pimpinan tersebut memiliki keterbatasan dalam kapasitas kognitifnya, informasi dan nilai-nilainya, harus dicari informasi terhadap alternatif yang mungkin diambil serta konsekuensi yang menyertai setiap alternatif. Proses ini merupakan tindakan yang dilakukan dalam mencapai pilihan alternatif yang rasional.
Oleh karena itu, kinerja yang efektif dari aktivitas sebuah lembaga pendidikan ditentukan oleh mutu dalam pengambilan keputusan, karena pengambilan keputusan adalah bagian integral dari peranan pimpinan lembaga pendidikan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai review jurnal mengambil keputusan di lembaga pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.